siang, sore, dan malam sahabat yang bercerita. Welcome back to our channel. Bertemu lagi dengan saya Indra Deva dalam channel YouTube kesayangan kita yang bercerita, di mana kita selalu menghadirkan kisah-kisah dari orang-orang yang memiliki pengalaman gaib dan spiritual. Nah, sahabat yang bercerita, sekarang kita lagi ada di satu tempat yang sangat spesial banget, dan saya ditemani oleh si cantik warga lokal Jogja yang pernah jadi narasumber kita, Mbak Mega. Kita sekarang lagi ada di Kota Gede ya, Kota Gede. Kita lagi di Kota Gede. Kita lagi di Kota Gede, Yogyakarta. Wah, semakin bolang aja nih kita nih mainnya. Nah, ini kita lagi ada di tempat yang spesial banget dan amazing banget ya aku dan tim yang bercerita ada di tempat ini. Jadi di sini tuh tempat dimakamkannya Raja-Raja Mataram dahulu ya. Nah, boleh langsung aja deh warlock deh yang ngomong deh, yang udah jadi warlock cukup lama nih, langsung aja deh promosi. Oke, jadi salah satu tempat yang mungkin bisa dikunjungi ketika teman-teman bercerita nanti datang ke Yogyakarta itu bisa mengunjungi wilayah yang memiliki. Nah, di Kota Gede ini salah satu di tempat yang kita sedang berada sekarang ini ada yang dinamakan makam dari Raja-Raja Mataram gitu. Nanti cerita lebih lengkapnya mengenai sejarah, kemudian siapa aja sih Raja-Raja Mataram yang dimakamkan di sini, nanti bisa kita langsung tanyakan sama abdi dalam dan yang menjaga di makam sini. Selamat siang Bapak Mantri dan Bapak Ibu. Terima kasih atas waktunya. Ya, kembali terima kasih juga. Pertama kali mengucapkan dulu untuk kedatangan ke lokasi ini yang jalan hanyalah untuk sedikit banyak mengetahui sejarah yang berkaitan dengan makam raja-raja di dalam. Itu kan ada beberapa tokoh-tokoh yang menurunkan raja-raja di Jawa sekarang yang ada di Solo dan di Jakarta. Pertama kali itu ya tadi yang pertama dimulai dari Ki Ageng Pemanan tadi. Ya, yang kedua raja pertama Panembahan Senopati, itu yang pertama kali mendirikan ini lokasi area pembangunan makam kerajaan Mataram Islam sini ya. Nanti berketurunan kepada putranya, lantas dijalankan ke Sultan Agung Nyarukusumo sampai raja-raja Amangkurat dan mendirikan menjadi kerajaan dua kerajaan Kasunanan Surakarta dan Kesultanan Yogyakarta itu, Mbak. Makanya diurutkan dimulai dari makam Raja-Raja Mataram ya, lokasinya di Kota Gede ini. Ini dulu kalau dipilih dari nilai sejarahnya dulu awalnya berupa hutan namanya hutan Mentawok, yang menduduki sini namanya Kiai Tok dan Nyai Tawok. Lantas Nyai Tawok ya istilahnya memberikan kelanjutannya kepada Ki Ageng Pemanan. Ageng Pemanan mempunyai putra yang namanya Panembahan Senopati tadi, diangkat anak angkat diambil oleh Sultan Pajang namanya Kanjeng Sultan Hadiwijaya atau Joko Tingkir. Lantas Joko Tingkir itu masih kerajaan Pajang diwariskan kepada Sukawijaya atau Panembahan Senopati tadi. Jadi berketurunan sampai ke Mataram kedua, ketiga Sultan Agung Nyarukusumo dan Amangkurat itu yang di Mogiri. Nah itu tuh semua setelah Raja Pakubono pertama Suntuger itu kerajaan dibagi dua, yang satu di Solo Surakarta menjadi kesebutan ingkang sinun Kanjeng Susuhunan Pakubono, itu kasunan yang ada di Solo sekarang Surakarta, dan yang adiknya menjadi kerajaan Yogyakarta Ngarsodalam ingkang sinun Kanjeng Sultan Hamengkubuwono yang pertama bertahta ingkang sinun Sultan Hamengkubuwono ke-1 itu. Nanti terus berlanjut sampai ke yang sekarang ke-10 di Jogja, kalau Solo ke-13. Itu sedikit banyak yang menurunkan dari Kota Gede ini semuanya tadi kami seperti tadi. Tapi kalau di dalam sini itu kalau Sultan Hamengkubuwono itu termasuk Sultan Hamengkubuwono yang kedua ya. Berarti sisanya semua di Imogiri. Jadi kalau ada yang baru pun nanti di Imogiri semua. Dan makanya sekarang sudah ditutup. Jadi enggak untuk mengubur lagi. Kalau ada misalnya yang meninggal wafat dimakamkan di Imogiri. Itu berkelanjutan sampai Hamengkubuwono 1 dan Pakubono 1 sampai yang ke-12 itu di Imogiri semua. Jadi ini sudah tidak dipakai untuk memakamkan, mengubur gitu. Ada pertanyaan Mbak Mega. Kemudian kalau dari sisi tadi sejarahnya sudah ya Pak ya, kemudian siapa saja yang dimakamkan
masuk apa gimana Pak? Bukannya makam itu kan diatur secara tidak seperti makam umum, itu ada waktu-waktu tertentu. Ya tadi misalnya harinya Minggu, Senin, Kamis itu jam 10 pagi sampai jam 2 lah kurang lebih. Kalau Jumat itu jam 1 sampai jam 5 ya. Dari ya. Tapi ya itu aturannya harus ditaati. Pakaian kalau perempuan kan harus pakai jarit. Lantas kalau dulu tidak boleh pakai gelang kalung, tapi sekarang agak dirubah hasilnya. Jadi boleh. Sekarang yang moto atau ambil gambar itu loh Mbak. Iya. Video tidak diperbolehkan. Aturan itu harus ditaati oleh para penjara atau pengunjung. Itu kan sudah turun temurun naluri dari dulu sampai sekarang. Ya kan? Jadi kalau sahabat yang bercerita ke sini, aku kan nggak punya bajunya, oh tenang aja, di sini pokoknya disediakan perempuan ada, laki-laki ada, nanti ada yang bantu untuk pasangin bajunya ya. Kalau misalnya kita mau masuk ke dalam tuh kita memang pakaiannya itu harus pakaian khas abdi dalam ya. Kita juga nggak pakai alas kaki dan tidak boleh rekam atau foto atau bawa tas dan lain-lain ya. Jadi itu nanti kita titipkan di loker tempat kita berganti baju gitu. Jadi di sini pokoknya disediakan. Nah kalian kalau misalnya mau rekam-rekaman video atau apa dan lain atau foto-foto, kalian bisa menggunakan area yang di luar seperti ini. Atau kalian kalau mau nanya-nanya di sana ada semacam apa ya, kayak apa, pendopo ya, pendopo pusat informasi ya, bangsal ya. Jadi namanya bangsal, nanti kalian bisa ngobrol-ngobrol di sana sama Bapak Menteri. Bapak itu ada di sana Bapak itu ya. Itu yang jaga kan 3-3. Ini kan 2 golongan dari Solo 3, seperti saya itu ada anak buah saya 2, jadi juga ada 3 dari Jogja. Dan sedikit menambah itu sedikit masalah pengetahuan untuk wilayah ini kan sebetulnya sekarang ini sudah dijadikan suatu wisata yang berbentuk religi juga dengan wisata umum. Jadi tempat ini kalau dulu memang untuk wisata religi, tapi sekarang ya sebagian banyaknya generasi muda yang ingin mengetahui masalah sejarah ini sekarang dibuka untuk umum, bebas dan diluaskan masalah wisata umum yang mengandung unsur-unsur itu bangunan seperti hal berbentuk religi itu kan berkaitan dengan sejarah juga. Itu kalau mau anak muda sekarang sudah bangkit pada ingin mengetahui hal bangunan atau yang berkaitan dengan hal filosofinya, ini masih bisa diungkap atau dibuka saja, ada channel di YouTube itu ada sekarang ya, Makam Raja Raja Mangkal Mudadi kan bisa, nanti ada ya tadi ya nanti dia bisa diketahui, nanti dibuka lewat situsnya ada. Ada Nanti ya, kan ya. ada. Tinggal dibuka aja di situsnya Makam Raja-Raja Sejarah Makam Raja-Raja Mataram Kota Gede. Itu bisa nanti di channel YouTube, bisa Instagram bisa. Instagram bisa. Baik Pak, kayaknya satu lagi tadi disinggung soal wisata religi, itu bisa dijelaskan lebih lanjut wisata religinya seperti apa dan di jam-jam berapa? Ini masalah kalau itu kan berkaitan dengan istilahnya keyakinan ya, keyakinan yang bersifat misalnya secara keagamaan. Ini kan yang di makam-makam di sini para tokoh-tokoh wali, penerus para wali 9 ya. Seperti ini yang menurunkan para raja-raja ini sebagai penyebar pendakwah agama Islam dulu. Jadi ini kalau dikaitkan dengan sejarah, itu dulu wali-wali 9 itu, tapi sebelum Mataram ini ada, kali itu kan sudah punya warisan untuk melanjutkan dakwah Islam. Nah, makanya bentuk-bentuk sebelum Islam ada, seperti bentuk-bentuk dari Majapahit waktu masa Hindu, ini kan diakulturasi, diperpadukan dengan Islam. Seperti gaya bangunan ini kan gaya Mataraman, itu tidak meninggalkan dari ciri khas Majapahit. Ya ini kan bentuknya kan, jadi ini mengakulturasi antara Hindu dan Islam dipersatukan menjadi suatu dakwah yang bijaksana dulu para wali, jadi bisa diterima di kalangan masyarakat bawah dengan pemahaman yang halus dan bijak para wali-wali ini. Jadi tidak dengan peperangan atau kasar, tetapi disampaikan kepada masyarakat agar agama Islam itu diterima di kalangan masyarakat dengan enak, bagus. Nah, itu bisa meluas di wilayah itu, area Jawa khususnya yang dari Sunan Kalijaga seperti iya ini. seperti itu. Ya. Ini kan pewaris juga dari Wali 9 Ya. yang dimakamkan Raja-Raja ini. Di dalam makam itu kan seperti Kanjeng Panembahan Senopati itu kan harus disebutkan sampai sekarang
bergelar Sayyidin Palopogomo kalau jadi penyebar penerus waris dakwah agama Islam di Jawa ini khususnya. Tapi ya itu untuk wawasan sedikit masalah dakwah secara religi itu yang sifat religi. Nah, kalau wisata umum itu memang di Jogja sendiri, khususnya di daerah di Jakarta kan beberapa tempat. Dan seperti kalau ini ya misalnya ada Semban, nanti ada lain lagi. Untuk sekarang untuk priwit juga sudah diperbolehkan. Itu kalau wisata umum misalnya cuma mau ya mengetahui seluk-beluk peninggalan, bukan hanya di wilayah ini tapi area Kota Gede banyak beberapa peninggalan juga, termasuk bangunan-bangunan kuno ya seperti di daerah luar sini, tapi masih area Kota Gede kan ada nanti Perak juga, itu kan ada Kota Gede, itu yang sifatnya wisata umum. Baik. Jelas ini sedikit ya cuman masalah wisata religi dan yang bersifat wisata umum. Sekarang untuk priwit juga bisa, boleh. Untuk nanti saya untuk membuat suatu apa ya, kenangan-kenangan Kota Gede seperti bermemori di daerah ini kota lama, itu kan kota tua ya. Ini kira-kira yang antara wisata yang sifatnya religi. Kalau religi yang memang dikhususkan untuk masuk ke makam, tapi yang wisata umum wilayah dari Kota Gede luas dan banyak agenda atau event-event dari peninggalan dulu masih dilestarikan sampai sekarang. Seperti ini. Mbak Mega ada penutup terakhir? Jangan. Nanti kalau kita jalan-jalan lagi kita ajak Mbak Mega lagi ya. Baik sahabat yang bercerita, terima kasih banyak. Mohon maaf atas waktu yang singkat. Jadi semoga kita nanti bisa jalan-jalan lagi ke berbagai tempat ya. Bapak Mantri terima kasih. Bapak Teguh terima kasih atas waktunya. Mbak Mega semoga kita ketemu lagi nanti ya di lain konten. Thank you, terima kasih sahabat yang bercerita. Saya Indria Deva. Saya Mega. Bapak Mantri dan Bapak Teguh mohon diri. Bye.